back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini kembali lagi ke Culinary Journey. Lagi-lagi gue dibuat tercengang sama produk-produk Indonesia. Ya, kali ini kalau lo orang lihat nih di depan gue udah pasti tahu dong gue mau ngebahas soal apa. Gue akan review tentang apa, apalagi kalau bukan Indomie seleraku. Siapa yang gak suka Indomie gitu istilahnya ya kan guys. Tapi sekali lagi dengan sangat sedih gue berbicara ini benar-benar jujur karena gue tidak di endorse oleh Indomie ya. Jadi ini semua gue beli sendiri dan gue langsung interest, gue langsung tertarik banget waktu gue jalan-jalan ke satu supermarket atau pasar swalayan. Gue ngeliat satu paket Indomie ini isi 5 ya. Dari bentukannya aja ini udah merah putih, udah Indonesia banget guys ya kan. Kalau kalian pernah ingat, gue pernah review ya satu buah Indomie. Waktu itu gue bikin judulnya kalau nggak salah itu 14 days quarantine ya kan. Jadi 14 hari karantina makan mie instan. Jadi itu gue benar-benar yang ada yang dari Jepang segala macam, termasuk juga ada Indomie yang paling favorit gue yaitu Indomie mie kocok Bandung. Nih di sini nih videonya. Nah, nanti gue taruh juga linknya di description buat kalian yang belum nonton. Di situ dalam video itu gue bilang bahwa mie kocok Bandung itu gue belinya itu benar-benar di Bandung, dan di Jakarta gue tidak pernah menemukan ya, Jakarta dan sekitarnya itu gue tidak pernah menemukan mie kocok Bandung itu. Nah, waktu gue melihat ini isinya tuh ada 5 dan di sini itu temanya adalah Bhinneka Indonesiaku, dimana sesuai sama kita punya ya kan. Kita punya semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini isinya ada 5. Kalau kalian lihat nih, yang ini isinya ada 5. Salah satunya itu ada favorit gue yaitu mie kocok Bandung. Gue langsung interest dong. Yang lainnya ini gue belum pernah makan guys. Jadi ada rasa soto Medan, mie kocok Bandung, soto Banjar, coto Makassar dan juga cakalang. Which is gue sebenarnya nggak terlalu suka ikan sih, tapi nanti kita coba ya. Nah ini gue benar-benar interest banget. Setahu gue ini tadinya tuh dibuat untuk edisi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, selain 5 varian ini yang dimana semuanya itu adalah rasa khas daerah Indonesia yang dimana ada Medan, Makassar, Bandung dan segala macam, gue menemukan lagi sebagai bukti bahwa betapa kayanya Indonesia kita. Ini beli 2 lagi, yaitu yang pertama adalah soto Lamongan dan yang kedua adalah soto Padang. Jadi gila ya, ini gue belum beli semua loh guys. Ini gue benar-benar belum beli semua. Kalau lo orang tahu, ada mie goreng Aceh, ya kan? Jadi banyak banget varian yang sebenarnya itu nggak ada di sini. Tapi ini benar-benar gue coba yang memang menarik buat gue, secara kemasannya menarik, eye catching dan segala macam. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita akan buka nih. Nah, itu 5 ini. Dan ini cukup susah guys carinya kalau kalian mau tahu di offline ya, karena setahu gue ini keluar adalah pada saat edisi kemerdekaan Indonesia, jadi stoknya terbatas banget. Abis itu gue cari agak susah, tapi kalau di e-commerce kalau kalian mau cari masih ada. Nah ini dia mie cakalang, soto Banjar. Kayaknya gue gak bisa berdiri semua ya guys. Ini yang gue bilang mie kocok rasa Bandung. Rasa mie kocok Bandung. Ini gue taruh sini aja. Coto Makassar dan coto Medan. Oke. Pertama yang mau gue bahas adalah segini banyak nih. Kita lihat dari kalorinya dulu ya guys, sama ingredient. Why? Karena ini buat gua membuktikan bahwa ya variasi makanan Indonesia itu memang benar-benar berbeda dan gua mungkin bisa bilang complicated, atau ya memang nggak seragam, nggak serupa gitu, sesuai sama semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nggak sama kayak mungkin lo ada makanan french fries, oke french fries, tapi just the basicnya is french fries, kentang. Tapi cuma lu ditambahin bumbu barbecue, tambahin bumbu keju, bumbu apa, nggak cuma begitu. Beda sama makanan-makanan yang lainnya, kayak misalkan contoh, oke french fries gitu ya. French fries ya udah, istilahnya basicnya ya udah french fries atau kentang gitu. Tapi yang
additionalnya cuman bumbunya, barbecue, keju, chili powder atau whatever rasa-rasanya gitu istilahnya kan, kari dan lain-lain. Nah kalau masakan Indonesia ini benar-benar yang unik menurut gue, yang membuat gue bangga dan memang benar-benar bumbu basicnya itu berbeda. Nah gue nggak tahu nih Indomie ini apakah menerapkan seperti itu atau sebenarnya bumbunya tuh sebenarnya sama-sama semua gitu, makanya kalorinya juga nggak terlalu beda-beda jauh. Ya dong, kalau bahannya sama pasti kalorinya itu pasti nggak beda jauh, ya nggak sih? Nah sekarang gua akan lihat nih yang pertama nih ya. Yang menarik perhatian gua pertama kali adalah ini sama semua nggak ya beratnya ya, 75 gram ya. Nah dari sisi beratnya aja beda guys. Oke, jadi menurut gua pasti ini ada yang ada minyaknya, ada yang nggak ada mungkin ada yang sayur keringnya, atau mungkin ada yang ada bukan chili powder sih, kalau chili powder hampir semua sama ya. Bawang goreng mungkin, kayak contohnya Indomie yang kari ayam kan ada bawang goreng itu, tapi kalau yang rasa soto spesial atau ayam spesial itu nggak ada gitu kan. Nah, beratnya ini udah beda guys, ini ada yang 70 gram, ini 75 gram, ini ada yang 70 gram, gua nggak tahu nih ada yang 80 gram atau enggak. Karena kita lihat dari sisi itu dulu ya. Nah, ini yang menarik. Ini ada yang beratnya hanya 69 gram. Oke. Which is berarti ya, Indomie ini kalau dia menetapkan satu informasi di dalam kemasannya ini nggak ngasal guys. Tapi memang benar-benar ditimbang atau memang benar-benar Nah, ini yang soto Lamongan ini dia adalah 80 gram. Yang soto Padang ini 75 gram. Jadi memang variasinya itu dia ada yang 75, 70, 69 dan juga 80. Jadi ada 4. Nah, sekarang kita untuk berat ya tadi ya, untuk kalori. Ini kocok Bandung. Mie kocok Bandung ini energi totalnya adalah 350 dan energi lemaknya adalah 140 gram. 140 kilokalori. Oke. Ini yang cakalang ini. Nah, energi dari lemaknya itu rendah, yaitu 100 kilokalori dan juga energi totalnya itu 330 kilokalori. Jadi yang gue bilang enak nih, makanya enak guys, karena lemaknya lebih banyak, makanya lebih enak ya kan. Sekarang kita next. Ini yang rasa soto Banjar. Soto Banjar ini ya. Yang menarik adalah soto Banjar ini paling ringan kan tadi kan ya, 69 gram. Tapi energi totalnya itu dia lebih tinggi dibandingkan yang si cakalang. Which is cakalang itu 75 gram. Jadi beratnya ini selisihnya 6 gram, lumayan banyak ya. Beratnya lebih berat 6 gram yang cakalang, tapi kalorinya itu lebih rendah yang cakalang. Yang ini itu 310 dan energi dari lemaknya adalah 120 kilokalori. Next, soto Makassar atau coto Makassar. Nah, yang menarik guys, di coto Makassar ini dia beratnya, kenapa tadi gua kaget? Gua pikir nggak ada keterangan soal ingredients ataupun kandungan vitaminnya guys, gue pikir nggak ada, tapi ternyata dia diumpetin di sini. Lokasinya beda. Jadi informasi nilai gizinya kalau yang coto Makassar ini adalah 75 gram beratnya kan, energi totalnya adalah 330 dan energi dari lemaknya adalah 110. Berarti dia ini sama kayak si mie kocok Bandung. Apakah enaknya sama? Next. Ini yang soto Medan, gue juga belum pernah makan aslinya soto Medan pun gue belum pernah makan, nanti kita coba kapan-kapan kalau kita ke Medan ya guys. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi traveling vlog gue bisa jalan lagi, oke? Ini beratnya 70 gram, ya, tapi energi totalnya itu 310 gram dan energi lemaknya itu 110, sorry guys, gram, dari tadi gue gram, tapi kalian tahu ya gue salah terus. 110 kilokalori. Jadi kalau misalkan satuan untuk kalori atau lemak, energi dari lemak ataupun energi total itu dia pakai kilokalori, oke? Ini yang coto Medan.
Satu lagi ya guys, karena tadi gue kan salah lihat ya, berarti memang gue bilang gue acungin jempol bahwa Indomie itu kalau dia bikin Indofood ya, berarti dari produk dari Indofood ini kalau dia bikin sesuatu dia itu benar-benar memikirkan, nggak monoton. Dari sisi warna lu lihat ini eye catching banget warna-warnanya, dan peletakan printingnya itu juga nggak selalu sama. Jadi memang istilahnya mereka memikirkan banget nih konsepnya, itu mereka pikirin banget. Jadi kita melihatnya juga nggak monoton, oh itu terus energi totalnya atau kandungan gizinya semuanya di sini, enggak. Jadi dia ada yang taruh di bawah dan lain-lain. Itu penting loh guys, karena berarti dia niat produksinya. Oke. Next, yang soto Lamongan ya. Di sini dia nilai gizi wow. Oh, ini wajar sih. Ini kan tadi paling gede ya guys ya. Gramnya ini adalah 80 gram. Energi totalnya dia 360 kilokalori. Jadi guys, lu makan satu bungkus Indomie ini doang itu udah it's almost 400 kilokalori ya. Kalau kalian lagi ngejalanin diet saat ini ya, biasanya kan kalau kamu discuss atau kamu konsul ke dokter gizi, pasti kan dikasih tuh asupan makanannya sehari lu cuma boleh berapa kalori gitu ya. Tergantung berat badan dan tergantung target bagaimana lu mau menurunkan berat badan lu dalam jangka waktu tertentu. Misalkan dalam jangka waktu 3 bulan mau turun 3 kilo, it's berarti 1 bulan 1 kilo. Sekarang berat lu berapa, tinggi lu berapa, lu akan hitung BMI nya segala berapa, baru lu akan dikasih tahu nih, oh asupan lu sehari nggak boleh lebih dari sekian ribu. Oke. Nah, jadi guys, kalau gua itu sekarang ya mulai membatasi standarnya sih katanya nggak apa-apa 1200 kilokalori sehari. Oke, tapi gue lagi mencoba untuk kalau bisa dalam sehari itu mengurangi di bawah ya, nggak sampai lah istilahnya, nggak sampai 1200 kilokalori per hari ya. Jadi kayaknya nih ya kalau gue makan, nanti gue kan akan mau review ini nih, istilahnya Indomie keliling Indonesia gitu kan. Gue makan sebungkus itu udah hampir, ini 360 udah hampir 400 ya kan, itu udah berarti udah sepertiga dari target asupan gizi gua atau asupan kalori gua dalam sehari. Nanti gua jadi nggak bisa minum milk tea dong. Nanti gua nggak bisa makan yang lain dong ya kan. Jadi nanti jangan heran kalau mungkin gua kan nyobainnya ya udah gua cicip-cicip aja. Ini tadi banyak banget guys, ada 7 bungkus. Kita akan mukbang Indomie ya. Oke, next. Nah, yang ini yang terakhir ini soto Padang. Soto Padang ini 75 gram beratnya. Nah, energi totalnya itu 330 kilokalori dan energi dari lemaknya adalah 120 kilokalori. Jadi dari 7 pack ini yang makanan Nusantara Indomie ini, energi totalnya atau kalorinya itu yang paling rendah adalah yang cakalang. Oke, energinya yang paling rendah adalah yang cakalang, dan energi dari lemaknya atau lemaknya sendiri itu pun juga yang paling rendah adalah cakalang. Tapi ingat ya, kalau kalian masak Indomie, sometimes kalian itu kan tambahin telur, tambahin cabai rawit, ya kan? So itu pasti kalorinya akan nambah, betul? Jadi, gue udah gak sabar banget nih gue mau masak. Gue akan coba ini satu-satu, benar-benar yang gue pernah makan itu hanya satu, yaitu mie kocok Bandung, dan gue itu suka banget. Kalau ini di Indominya ya. Nah, kalau yang uniknya lagi nih ya, kalau makanan aslinya itu semuanya gue belum pernah makan. Sedih banget ya. Gue belum pernah makan aslinya nih ya guys ya, sejujurnya, karena gue tuh picky banget dalam urusan makanan. Bukan picky dalam soal gimana-gimana ya, tapi gue gak suka jeroan ya. Jadi pada saat gue ke Bandung sama temen gue bilang, lu gak bakal suka mie kocok, karena mie kocok itu isinya kebanyakan lemak dan jeroan. Sedangkan gue gak suka, gue bener-bener suka kalau soto-sotoan tuh ya udah daging doang. Kalau soto kuning, gue pernah makan di Bandung ya kan, soto kuning Pak Soleh ya, atau siapa sih yang terkenal itu gue pernah makan. Tapi kalau mie kocok Bandung sendirinya aja gue gak pernah makan ya. Soto Banjar gue gak pernah makan, soto Medan gue gak pernah makan. Cakalang, kalau sambal roa kan dari cakalang ya, gue pernah makan sih. Tapi kalau ikan cakalangnya doang, benar-benar ikan cakalangnya yang
Yang cuman ditumis atau apa, gue nggak pernah makan. Gue cuma makan waktu itu pisang goreng pakai sambal roa. Ya, katanya sih sama. Sambal roa itu dari cakalang, roa is cakalang, cuma gue nggak tahu. Tapi kalau benar-benar ikan utuhnya yang dimakan sebagai lauk pakai nasi atau apapun itu, gue belum pernah. And then, coto Makassar, gue juga belum pernah. Soto Padang, gue belum pernah. Oh, gue tahu. Soto Lamongan gue udah pernah guys. Sejujurnya nih ya, gue ngomong dari sekarang. Soto Lamongan itu gue nggak terlalu suka kalau soto Lamongan ya. Aslinya kan dia warnanya kuahnya agak kuning gitu. Cuma gue nggak tahu nih ya. Kalau Indomie soto Lamongan ini gue belum pernah coba. Tapi soto Lamongan aslinya gue pernah coba, tapi di Jakarta guys, bukan di daerah aslinya. Ya, gue nggak tahu, kadang-kadang kan kalau udah keluar atau udah dimodif segala macam kan rasanya jadi beda ya. Banyak yang bilang katanya kalau misalkan mie goreng Aceh ya lu paling enak makan di Aceh, nasi Padang ya di Padang gitu ya. Jangan kan gue nggak tahu nih gitu kan. Sedih banget ya ampun. Gue berharap pandemi itu benar-benar bisa segera, ya mungkin kalau nggak menghilang karena I think impossible kan yang menghilang, tapi ayo vaksinnya segera dan segala macam. Gue harap kita udah jadi sedikit lebih bebas lagi untuk traveling sehingga gue bisa benar-benar merasakan ya makanan asli-aslinya di keliling Indonesia, dan gue melanjutkan travel journey gue buat kalian ya. Sedih banget gue. Ya udah, so kita akan siapin semuanya ini buat masak biar kalian gak boring. Jangan lupa nanti ikutin gue di part kedua untuk masak ini dan mukbang Indomie ini kayak apa rasanya, dan kalau gue akan berkreasi dengan segala macam kreasi gue, mungkin gue akan campur atau apa-apa. Oke? Jangan lupa dukung gue terus, jangan lupa ikutin vlog-vlog gue selanjutnya, karena itu supaya gak ketinggalan. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel, nyalain loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan lagi. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.